والحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dengan nikmat dan karunia-Nya, dengan hidayah dan inayahnya kita bisa sama-sama hadir dalam majelis kita. Mudah-mudahan menjadi majelis yang penuh keberkahan dan membawa kemanfaatan yang besar bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membaca dan menyelesaikan kajian tentang khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah atau menjadi khalifah selama 12 tahun ya. Sehingga kemudian akhirnya karena ada provokator ya, ada penghasut ya, dari kalangan orang Yahudi, terutama tokohnya yang sangat dominan, yaitu Abdullah bin Sabah, yang menyebabkan beberapa umat Islam terhasut dan mengikuti kelompok penghasut itu atau pemberontak itu, dan pada akhirnya mereka menggeruduk Madinah dan mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan selama kurang lebih 1 bulan ya, sehingga akhirnya mereka berhasil membunuh Sayyidina Utsman bin Affan pada usia 82 tahun ya. Nah, kita lanjutkan. Ad-darsul hadi wassalasun, pelajaran yang ke-30, Mubayya'atu Ali radhiyallahu anhu. Pelantikan atau pembayatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Dhallal muslimuna ba'da qatlil khalifati. Orang atau kaum muslimin masih dalam kondisi mencekam ya, pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, wal kalimatu fil madinati lithuwar. Dan waktu itu memang kemudian dominasi kekuatan yang ada di masyarakat justru berada dalam kendali para pemberontak. Pemberontak ini seakan-akan menang karena telah berhasil membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Walaysa amamahum, dan tidak ada di hadapan mereka man yasluhu, orang yang layak bil khilafati untuk menjadi khalifah, illa Ali bin Abi Thalib, kecuali Ali bin Abi Thalib. Ya, semuanya sebetulnya banyak tokoh-tokoh yang baik, tapi memang di situasi yang luar biasa sangat berat ya, maka tidak ada tokoh yang paling senior, yang paling mampu, yang dianggap mampu untuk menghadapi situasi yang sulit itu. Fadhabu, maka mereka para sahabat pergi ilaihi kepada Sayyidina Ali ma'abadi sahabat liyubayyuhu, untuk membayatnya, untuk mengangkatnya, melantiknya sebagai khalifah bil khilafah, sebagai khalifah pengganti Utsman. Famtana'a, tapi Ali bin Abi Thalib menolak dan tidak mau menjadi khalifah. Walamma alahu alaihi, ketika kemudian mereka terus mendesak dan terus meminta kepada Sayyidina Ali untuk bersedia, akhirnya beliau bersedia. Ajaba talabahum, beliau memenuhi dan mengiyakan apa yang mereka inginkan.
Wa huwa ya'lam, dalam keadaan beliau juga sangat paham, sangat mengetahui annahu, bahwa beliau dalam menjadi khalifah yastaqbilu fitnatan, menghadapi fitnah, situasi yang sangat sulit, di mana di dalam tubuh umat Islam itu ada orang-orang yang sudah termakan hasutan oleh orang-orang Yahudi yang tadi dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, sehingga mereka ya menjadi sebuah komunitas yang sangat mengganggu ya stabilitas pemerintahan atau kekhalifahan. La maradalaha, tidak dielakkan lagi ya, bahwa beliau menghadapi situasi yang sangat sulit, ya, fitnah yang sangat luar biasa. Wa ba'da an tammatil bai'atu, dan setelah selesai dilakukan bai'at, khotbah finnas, maka Imam Ali menyampaikan khutbahnya, menyampaikan orasinya di hadapan umat Islam. Wa hamidallah, maka beliau mengawali khutbahnya dengan memuji Allah wa thana alaihi. Tsumma qala, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya. Ayuhan nas, wahai manusia, innallaha, sesungguhnya Allah, anzala kitaban, dia telah menurunkan sebuah kitab, yaitu Al-Quran, hadian, yang memberikan petunjuk, yubayyinu fil khair, menjelaskan di dalam, Allah menjelaskan dalam kitab itu al-khair wasyarr, yang baik maupun yang buruk. Fakhudhu bil khairi, maka ambillah yang baik, wa da'us syarr, dan tinggalkan yang jelek. Allah menjelaskan yang baik-baik, yang jelek-jelek, kemudian menceritakan juga umat terdahulu, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang Musa, ada yang Fir'aun, ada yang Ibrahim, ada yang Namrud. Ittaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, ibadallah, wahai hamba Allah, fi biladihi, di dalam negeri-negeri ini, negeri Allah, wa ibadihi, dan di dalam berhubungan dengan hamba-hambanya Allah. Innakum mas'uluna, karena sesungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban, hatta anil biqa'i wal bain, sampai pada wilayah-wilayah atau tanah-tanah, wal bain, dan juga binatang-binatang yang kalian miliki maupun yang kalian makan dan seterusnya. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wala ta'suhu, dan janganlah kalian membangkang atau durhaka kepadanya. Wa idza ra'aitumul khaira fakhudhu bihi, apabila kalian melihat, memandang suatu kebaikan, maka ambillah kebaikan itu. Wa idza ra'aitumus syarra fad'uhu, dan apabila kalian melihat keburukan, maka tinggalkanlah keburukan itu. Nah, inilah para jemaah sekalian, awal dari pemerintahan atau kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Dia mengingatkan, ya, sebagaimana Khalifah Utsman, Umar, dan juga Abu Bakar ketika di awal pemerintahan mengajak seluruh kaum muslimin untuk kembali pada kitab Allah, untuk berpegang teguh, komitmen dengan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh kitab Al-Quran, dan juga kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang. Dan kalau ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pemerintahan, maka itu yang harus didukung. Kalau ada keburukan, maka itu yang harus ditolak. Nah, para jemaah sekalian, mungkin ini yang kita baca di awal kajian tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya dari yang kita baca, ya, pertama, pentingnya kepemimpinan itu, ya. Jadi pemimpin itu tetap harus ada, ya. Apalagi dalam kondisi yang tidak stabil, ya, di mana negara atau masyarakat, ya, pada waktu itu dalam situasi yang carut marut lah gitu, ya,
terfitnah dan terhasut oleh provokasi orang-orang Yahudi. Tapi kemudian justru itu menjadi sangat penting untuk dihadirkannya seorang pemimpin yang kemudian dengan kepemimpinannya itu bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian di dalam Islam itu memang kepemimpinan itu tidak dikejar-kejar gitu ya, tapi juga tidak boleh menolak ya, ketika kemudian syuro atau hasil kesepakatan musyawarah umat kemudian mengarah pada seseorang. Begitupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib awalnya tidak mau beliau, ya. Tapi kemudian karena dia terus didesak dengan berbagai alasan, ya, maka Ali tidak kuasa lagi untuk kemudian menolak apa yang mereka inginkan. Akhirnya beliau menerima, ya, dan beliau minta dilakukan pelantikan atau pembayatan itu di dalam Masjid Nabawi. Dan tadi setelah itu beliau pidato. Maka kepemimpinan itu tidak dicari, tidak dikejar, dan ketika diamanahkan maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan Sayyidina Ali pun juga berusaha untuk menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, walaupun dalam masa pemerintahnya yang nanti hanya 5 tahun, ya, di mana situasinya sudah sangat tidak kondusif, banyak kelompok-kelompok yang susah dikendalikan, ya, maka nyaris beliau tidak punya waktu untuk mengembangkan dakwah, mengembangkan wilayah, ya, kekuasaan daripada kaum muslimin, ya. Karena harus digunakan waktu itu untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam tubuh, di dalam negara sendiri, di dalam negeri itu sendiri, ya. Nah, fitnah ini justru berlangsung para jemaah sekalian, mungkin nanti juga akan kita baca, ya. Jadi fitnah itu memang muncul sejak kematian Utsman bin Affan, ya. Itu terus bergulir dan apalagi memang waktu itu sebetulnya agak sepele ya permasalahan itu yang kemudian memancing adanya kelompok-kelompok itu. Nanti ada kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok gitu ya. Nah, jadi permasalahannya adalah bahwa Utsman terbunuh, ya, oleh orang yang tidak diketahui siapa, ya. Nah, Utsman ini punya keluarga yang kemudian mereka menuntut agar segera diusut siapa pembunuh daripada Sayyidina Utsman. Cuman kemudian berbeda pendapat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan merasa memandang bahwa permasalahan untuk menyatukan umat Islam yang waktu itu memang banyak kelompok-kelompok yang kemudian saling berbeda itu dianggap lebih prioritas daripada untuk mengusut siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Sehingga hanya perbedaan itu yang kemudian oleh kelompok-kelompok yang memang tidak suka terhadap Islam kemudian itu digoreng, kemudian dijadikan bahan hasutan, ya, sehingga semakin ya kelompok itu semakin ya yang dari keluarga Utsman ini kemudian juga kemudian mendapatkan dukungan orang-orang yang kemudian mereka juga termakan apa yang disampaikan oleh ini bahwa Ali ini ya mungkin pada akhirnya ya dituduh kemudian berpihak, gitu ya, seakan-akan berpihak dengan pemberontak itu, dengan orang yang membunuh Utsman itu, ya. Kemudian macam-macam lah gitu ya, sehingga akhirnya nanti juga terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan atau kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya beliau oleh seorang Khawarij yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Baik para jemaah sekalian, mungkin untuk malam hari ini cukup ya untuk kita baca
awal sejarah atau kisah kekhalifahan atau khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat. Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.